Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Islam Majelis Taklim Subuh rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Hikam, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita dikaruniai Allah kesehatan zahir lan batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis mengikuti salat berjamaah sekaligus mengikuti kajian kitab Hikam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajzasul a'mal alal amilin. Tanawwa'at jadi warna-warna apa ajzasul a'mal, apa ajnasul a'mal, jinisih pira-pira amal. Alal amilina ing atase pira-pira wong kang amal. Litanawi waridatil akhwal, litanawi krana warna-warnane pira-pira warid al akhwali kang nimbulake pira-pira hal. Bermacam-macam jenis amal yang kita lakukan. Amal apa? Bisa juga amal memperbanyak sholat sunnah, bisa juga amal sholatul lail, bangun sepertiga malam, bisa juga membaca zikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, membantu orang lain, berdakwah, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, bersedekah dan lain-lainnya. Dengan bermacam-macam amal tadi, litanawu'il waridatil akhwal, dengan bermacam-macam amal tadi muncul warid. Apa warid itu? Warid adalah nur, cahaya kemakrifatan yang dimasukkan di dalam hati sehingga muncul kesadaran. Cahaya kemakrifatan, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bisa juga dengan secara ilmiah. Pertama. Nomor dua, mengenal Allah itu bisa juga secara dzauqiyah, merasakan pengalaman-pengalaman spiritual. Mengenal Allah secara ilmiah bisa juga melalui memperdalam sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul.
Kemudian dibarengi dengan dalil-dalil, baik itu dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis maupun dalil secara akal. Ini mengenal Allah secara ilmiah. Jadi kita belajar membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sebagainya tadi, kemudian didasari dengan dalil akli dan nakli, diperdalam, akhirnya dia mengenal Allah. Akhirnya dia makrifat kepada Allah. Akhirnya dia mengetahui di dalam setiap kejadian, di dalam setiap apapun yang kita lihat, di situ ada kudrat dan iradatnya Allah. Itu mengenal Allah secara ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Begitu juga mengenal Allah secara dzauqiyah, pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman secara spiritual, perasakan. Jadi merasakan misalnya kenikmatan Allah, kenikmatan Allah yang kita rasakan, baik kenikmatan yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, kita rasakan. Kita rasakan bahwa detak jantung, hembusan nafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan, kita bisa beraktivitas, apapun aktivitas itu. Apapun aktivitas itu, maka kita mampu merasakan bahwa di situ ada kekuatan-kekuatan Allah. Kita bisa bangun, di situ ada pertolongan Allah bahwa diri kita bisa bangun dari tidur. Kita bisa tidur, di situ ada ma'unah, kudrat dan iradatnya Allah bahwa kita bisa tidur. Sehingga bangun tidur, kita dianjurkan, disunahkan membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu bisa kita rasakan secara dzauqiyah. Kita rasakan kehadiran Allah di dalam diri dan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kemudian ayyil waridati allati tunjisu ahwalan qaimatan. Ayyil waridati tegese pira-pira warid. Yang dimaksud dengan warid itu tadi adalah amalan-amalan yang mudawamah, amalan-amalan yang istiqomah. Wirid artinya amalan-amalan yang diulang-ulang. Misalnya panjenengan punya, katakanlah wirid sholatul lail, sepertiga malam bangun, dilakukan terus menerus kapanpun dan dimanapun berada, menjadi wirid. Artinya wirid diulang-ulang dengan mudawamah dan istiqomah. Sholatul lail dimanapun berada, baik panjenengan misalnya di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun di mana saja berada, itu dilakukan dengan terus menerus yang disebut dengan wirid. Itu adalah amalan sholatul lail yang dilakukan dengan terus menerus, itu namanya wirid. Kalau sudah itu menjadi wirid, tentunya ketika dia tidak melakukan sholatul lail, misalnya karena kondisi, karena situasi, karena kesehatan dan sebagainya, maka untuk berikutnya dia untuk menghadani dari amalan-amalan yang sudah dilakukan terus menerus tadi. Biasanya sholat karena ketiduran,
karena kondisi tidak sehat, hari ini tidak sholat, berikutnya bisa bangun, akhirnya yang tidak bisa bangun, biasanya sholat tahajud 8 rakaat misalnya, maka dia harus menggantinya di hari berikutnya. Ini termasuk untuk menjaga apa? Untuk menjaga mudawamah. Jadi untuk menjaga mudawamah itu seperti atau untuk menjaga mudawamah itu misalnya panjenengan yang biasa sholat lail tadi dia menjalankan atau dihukum dirinya sendiri dengan sesuatu yang apa? Yang diperbolehkan, di samping istilahnya dikazani dari sholat yang biasa dilakukan, atau di samping itu dirinya dihukum dengan sesuatu yang baik. Katakanlah di samping mengkazani, mengganti di hari yang lain, begitu juga dihukum dirinya dengan membaca sholawat, mungkin baca sholawat berapa kali, 1000 kali, atau baca Al-Quran 1 juz dan sebagainya, itu dalam rangka untuk menjaga istiqomah. Jadi ayyul waridati allati tunjisul ahwa. Jadi warid, ya toh, allati tunjisul ahwal qaimatan fi qulubihim. Ayyul waridati tegese pira-pira warid allati tunjisu kang nimbulake apa allati ahwalan ing pira-pira hal qaimatan kan jumeneng fi qulubihim, ana ing dalem atine, amilin. Jadi warid itu ketika amal perbuatan yang sudah dilakukan terus menerus mudawamah, akhirnya orang itu mendapatkan warid. Warid artinya cahaya, bisa juga disebut dengan hal, cahaya kemakrifatan yang ada di dalam hati. Cahaya kemakrifatan yang ada di dalam hati, sadar, faham tentang hakikat, faham tentang hakikat, faham tentang hakikat, akhirnya dia mengenal Allah yang disebut dengan ma'rifatullah. Itu adalah warid, itu adalah hal. Jadi yang ada dalam hati, takadadi milahum ilatil kal amal. Takadadi kang natrapi apa warid milahum kan condongi amilin ilatil kal amal marang mengkono pira-pira amal. Jadi ketika seseorang itu sudah punya warid, seseorang itu sudah mendapatkan warid, maka dia condong untuk melakukan amal-amal ibadah. Condong untuk melakukan amal-amal ibadah. Mungkin waridnya itu adalah sholat sunnah, mungkin waridnya itu adalah puasa, mungkin waridnya itu adalah nur yang ada di dalam hati itu mungkin kasih sayang yang luar biasa, mungkin keberanian, mungkin waridnya itu adalah mahabbah kepada Allah, ya, mahabbah kepada Allah. Mungkin waridnya itu adalah takut kepada Allah, mungkin waridnya itu adalah keberanian untuk membela satu kebenaran. Jadi waridnya macam-macam sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan dengan terus-menerus. Amilnya macam-macam. Al-waridatin hiya akhwal. Al-waridatin utawi pira-pira warid kang al-waridati utawa pira-pira warid kang utawi waridat al-waridat utawa pira-pira waridat hiya iku al-akhwalu pira-pira hal. Jadi warid bisa juga disebut dengan hal. Warid adalah cahaya. Wa innal waridah karena setuhune warid iku qad yusammah terkadang diarani warid halan ing hal. Jadi warid bisa juga diartikan dengan hal. Warid adalah cahaya yang dimasukkan oleh Allah di dalam hati, cahaya kemarifatan, cahaya hakikat, sehingga dia sadar diri, akhirnya mengenal Allah. Itu juga bisa disebut dengan qad yusamma halan.
Kama sayati, yakni kama sayati, kama koyok barang sayati kang bakal teko apa mah, yakni ngersakake sapa musannif pengarang anna ba'dal muridina ing setune sakwene pira-pira murid iku tajidu nemu sira, iku tajidu nemu hu ing sira mustahilan ingkang ketungkul bisolati kelawan sholat. Jadi ketika dia sudah menemukan warid, sehingga kita sudah ada cahaya kecondongan hatinya itu untuk apa? Untuk melakukan satu yang baik, disibukkan mustahilan bisolah. Ada juga dengan adanya warid, dia itu adalah disibukkan, dia senang dengan sholat, disibukkan dengan sholat. Wa ba'dhuhum bisyam, lan ing sebagian ning sakwenehe murid bisyami kelawan siam. Ada juga warid itu berupa sholat, dicendungkan hatinya itu senang sholat sunnah, sholat apapun dia melakukan. Ada juga warid itu berupa puasa. Wahakadha fahadha koyok mengkini sak turuse au sababu dzalik, utawi sebabe mengkono ikhtira iku warid iku waridun ilahiyun, warid kang bangsa pangeran. Jadi warid ilahiyun itu warid cahaya kemakrifatan, cahaya ketuhanan, cahaya kemakrifatan. Warid ilahiyun iktadho kang natrapi opo warid mailah hadza ing condonge iki murid ila kadza mong marang kene salat. Tadi condonge seorang murid itu adalah seseorang yang menuju berjuang kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan apa? Dalam rangka untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, maka dia ada kecenderungan untuk melakukan satu ibadah tergantung daripada cahaya yang dimasukkan oleh Allah di dalam hati seseorang itu. Wayan bahilan yasuk jolikul ahadin, wayan bahilan jolikul ahadin marang saben-saben wong kang suwiji ai opo ayak malah yen to amal sapa akad bimuktadha kelawan natrapi mailil madzkuri condonge akad kang den tutur ing lam yakun lamun ora ana apa sapa akad iku tahta tarbih ana ing ngisore didikane syekh, tahta tarbih syekh. Wa illa lamun ana apa ngisore syekh fala yastahilu wa yastali mongko ora ketungkul sapa akad bisyai'in illa biidni kejaba kelawan idine syekh. Jadi ketika seseorang itu punya guru, gitu, punya guru, punya mursyid, punya murabbi, maka dia melakukan amal itu tergantung apa nasihat daripada guru itu, nasihat daripada apa yang diinformasikan oleh guru tersebut kepada diri seseorang murid atau salik tadi. Akan tetapi ketika dia tidak punya murid, tidak punya syekh, tidak punya istilahnya tidak punya syekh, tidak punya mursyid, murabbi dan sebagainya, maka amal perbuatan yang dilakukan itu tergantung warid yang masuk di dalam dirinya itu. Kalau tidak punya guru khusus, atau misalnya punya mursyid dan sebagainya, maka amalan yang kita lakukan itu tergantung warid yang ada di dalam hati kita. Misalnya panjenengan punya warid atau punya nur, punya kemakrifatan atau punya kecenderungan di dalam hatinya, wah saya harus ngaji Al-Quran. Setiap 24 jam itu saya harus ngaji, membaca Al-Quran misalnya. Itu kan ada kecenderungan, ada nur cahaya yang memotivasi seseorang itu senang maca Quran. Maca Quran dijadikan satu wirid. Misalnya dibaca katakanlah 10 menit saya baca Quran. Ada juga orang yang membaca Al-Quran, ya toh, bitilawatil Quran
baca Al-Quran bitadabburil makna. Misalnya panjenengan punya wirid atau punya kecenderungan, punya warid, punya kecenderungan saya baca Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran itu ya toh, tartil, tapi setiap ayat direnungkan bitadabburil makna. Ya toh, misalnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, diem. Apa Alif Lam Mim ini? Direnungkan, dicari tafsir-tafsir yang menerangkan tentang Alif Lam Mim. Jadi membaca Alif Lam Mim, diem, bitadabburil makna. Apa maksud daripada Alif Lam Mim? Misalnya di dalam tafsir, katakanlah tafsir Jalalain, makna daripada Alif Lam Mim adalah Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui daripada Alif Lam Mim. Misalnya direnungkan, oh Allah yang lebih tahu, Allah a'lamu bimuradi. Allah lebih mengetahui maksud daripada Alif Lam Mim. Kemudian dilihat dari tafsir yang lain, misalnya tafsir Ibnu Abbas. Di sana dijelaskan bahwa Alif Lam Mim itu apa? Oh, Alif Lam Mim itu adalah alif sebagai satu lambang Allah, lam adalah sebagai lambang Jibril, mim adalah sebagai lambang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya toh, alif itu adalah lambang Allah, lam itu lambang Jibril, mim adalah Muhammad. Al-Quran dari Allah melalui Muhammad Jibril diturunkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu misalnya satu Alif Lam Mimnya aja kita renungkan. Kemudian di dalam tafsir-tafsir yang lain, misalnya apa maksud daripada Alif Lam Mim? Alif Lam Mim. Jadi orang Arab dulu kan istilahnya kan kenal faham dengan bahasa Arab. Kemudian Alif Lam Mim, apa ini? Orang Arab mendengarkan ini Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Kemudian setelah Alif Lam Mim, dzalikal kitabula, iki lo kitab, dzalikal kitabula la raiba fi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin. Jadi ya toh, setelah itu iki lo Al-Qur'an, dzalikal kitabula, ini lo kitab, la raiba fi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya Alif Lam Mim sebagai satu lambang. Lambang apa? Lambang seseorang itu, loh ada apa ya? Alif Lam Mim. Orang Arab diam, loh ada apa ini? Setelah itu, dzalikal kitabul la raiba fi, iki lo kitab, la raiba fi, iki lo kitab, iki lo Al-Quran, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu alif lambang, sebagai satu lambang, sebagai satu mencari perhatian, ya toh, sebelum supaya orang itu mendengar, supaya itu memperhatikan. Misalnya panjenengan namu kepada rumahnya seseorang, ada belnya, oh ini ada orang ini di luar ini, memberikan satu tanda ini, ya toh. Itu sebagai satu lambang di mana di luar itu ada orang, sehingga kita cepat-cepat ya toh keluar, di situ ada tamu atau ada siapa gitu. Begitu juga Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, ada apa ini orang Arab? Karena orang Arab sudah paham, sudah ngerti. Setelah itu, dzalikal kitabu, ini lo Alkitab, ini Quran, untuk apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu sebagai satu contoh bahwa kita punya wirid, kita punya kegiatan mudawamah, istiqomah, baca Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya dari huruf, dari ayat, dari kalimat ke kalimat yang lain, itu kita mengerti dan kita renungkan. Hudalil, kita renungkan. Sehingga apa? Sehingga setelah kita membaca satu ayat tadi, Alif Lam Mim, dzalika kitabul la raiba fi, hudalil muttaqin, maka di situ kita akan mendapatkan ilmu, pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan apa? Di situ adalah ya toh, ada artinya, ada pengertian bahwa yang
Kita kenal Allah, kita kenal Jibril, kita kenal Nabi Muhammad. Yang kedua, kita itu adalah istilahnya diberikan satu informasi bahwa Al-Quran itu adalah tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi ketika seseorang itu kepingin menjadi orang yang dekat kepada Allah, tentunya harus belajar Al-Quran. Itu sebagai satu contoh di mana kita punya apa? Punya warid, punya kecenderungan nur, senang moco Al-Quran, dan senang memoco Al-Quran itu akhirnya memberikan satu pengalaman berbagai macam. Ya, karena baca Al-Quran adalah barokahnya sangat banyak sekali. Itu contoh. Ya, contoh. Apalagi dilihat dari pahalanya, apalagi dilihat dari ilmunya, apalagi dilihat macam-macamnya, itu sangat banyak sekali. Jadi itu tadi adalah sebagai satu contoh bahwa di mana seseorang itu akan melakukan apa? Akan melakukan aktivitas amal-amal tadi sesuai dengan apa? Nur yang masuk di dalam hati seseorang sehingga dia lakukan terus-menerus. Itu kalau tidak punya guru, tidak punya murabbi, tidak punya katakanlah orang yang istilahnya memberikan satu pendampingan, mursyid dan sebagainya, maka amal yang dilakukan itu ya tergantung daripada cahaya yang ada di dalam hatinya itu. Tetapi bagi orang yang punya mursyid, bagi orang yang punya guru dan sebagainya, dia dia mengikuti kalau mursyidnya, gurunya, ini loh yang harus kamu lakukan, ini loh harus kamu baca, ini loh yang itu sesuai dengan itu tadi. Jadi illa wala yastagbi illa bi'idni wa iradatu wa khasilu dzalik wa khasilu dzalik anna tanawul awaridati anna tanawul awradi iku setuhune warna-warnane pira-pira warid fi hakil muridina ing dalam haki pira-pira murid as-shadiqina kang temen kabeh iku nasyiun timbul antanawil waridati saking warnane pira-pira warid. Jadi amal perbuatan yang banyak kita lakukan itu mulai dari sholat, membaca sholawat, puasa, bangun malam, baca Quran dan sebagainya, itu akan memunculkan yang namanya nur cahaya kemakrifatan di dalam hati sehingga seseorang itu paham, sehingga seseorang itu ada kecenderungan untuk melakukan amal itu. Ala qulubihim ngentase pira-pira atine muridin payan bagi mongko sayuk jolikuli amrin payan bagi mongko sayuk jolikuli amrin kedua sahabat-sahabat murid apa ayak malah yen amal sopo ayak malah entel amal sopo muridin bimu ketado kelaman patrape waridi warid bisyartil mutaqaddami kelaman sakang dingin wala yakmal lan ora amal sopo wala amal apa amin muridin wau sopo wala yak bimu ketado bimu kelaman patrape waridi liyane wala yaqtadi ala dzali ghairi fi adam istighol bi astaqala bi waqsum maqala. Jadi artinya materi yang kita bahas ini adalah kita membahas amal perbuatan yang bermacam-macam pula nur yang masuk di dalam hati seseorang. Kalau jenengan punya istiqomah maca Quran, maka nurnya juga berkaitan dengan Al-Quran atau nur sesuai dengan apa? Sesuai dengan Allah, apa yang memberikan cahaya tadi. Kalau panjenengan istilahnya punya katakanlah warid, punya wirid, sesuatu yang diulang-ulang, itu mendapatkan nur sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri seseorang. Jadi kesimpulannya, ketika seseorang punya amal yang diulang-ulang, itu akan mendapatkan nur, cahaya, atau hal yang masuk di dalam hati manusia. Nah, cahaya yang masuk di dalam hati manusia itu kompetensinya lain-lain. Nur yang masuk di dalam hati manusia, kekuatan, ya toh? Kekuatan itu macam-macam, kompeten istilahnya itu kedalaman nur yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada hambanya yang punya wirid tadi,
itu adalah bervariasi sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam diri manusia. Makanya ada yang namanya abid, ada yang namanya asikin, ada yang namanya apa itu, ada yang namanya istilahnya itu apa, macam-macam kompetensi yang ada itu. Ada yang abidin, ada asikin, ya, al-wahid dan sebagainya dan sebagainya. Itu sesuai dengan kompetensi yang ada dalam diri seseorang. Begitu juga, ya toh, begitu juga hal atau cahaya yang masuk di dalam diri seseorang itu juga bermacam-macam. Ada yang cahaya awal, ada yang cahaya nomor 2, pertengahan, ada yang cahaya wusul bertemu dengan Allah. Itu materi yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Kita berbicara tentang apa? Amal perbuatan yang kita lakukan bermacam-macam pula nur yang dimasukkan oleh Allah di dalam hati manusia. Ini bahasan materi yang kita bahas setelah dulu kita berbicara tentang makrifat. Demikian, monggo ditanyakan, bahas bersama-sama, musyawarah supaya tidak ngantuk. Ya, monggo silakan. Mic-nya, monggo mic-nya. Supaya dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ini baca Al-Quran, ya, ya terus, ya merenung ya, tadabbur terus, ya. Itu mulai dari amalan, dari nakli maupun akli. Kalau akli itu tidak cenderung untuk mempromosikan hal yang lain, karena itu jelas hubungan dengan Allah. Tetapi kalau yang amalannya amal makhluk, itu juga berbeda dari Al-Quran. Ini terkadang dipersepsikan sama sesama manusia berbeda. Sudah jelas bahwa hal yang nanti yang hak yang terkadang yang situasi sekarang ini sebagai baik, ya, yang jauh ya hanya bersama yang pro dan kontra dengan berbagai dalil. Ya. Dan di Al-Quran sudah jelas. Makanya memilih amalan harus opini saja, kita harus amalkan secara fokus, konsisten, jika menjadi suatu kebiasaan, jika disebut menuju pada maksud apa itu. Karena Al-Quran itu kan belum memilih manusia. Ya. Sifatnya universal. Jadi apapun kehidupan kita sehari-hari kalau kita katakan itu jelas. Jadi aku semuanya. Ya. Nah, soalnya kalau kita mau, kita ini nggak pernah secara apa ya, ideal soal bunga riba. Nah, jika ada seseorang yang bersoal, yang ditanyakan, apakah seorang manusia ini ya, ya, pertanyaannya adalah jika seseorang itu mengambil semua intisari dari Al-Quran, apakah ada semacam apa istilahnya pasien yang sama muslim? Jadi kadang-kadang
Ya, kita kan nggak boleh memilih ayat yang kita sukai saja, yang baik-baik saja. Ketika melihat sesuatu hal yang apa yang bukan, kita harus suka. Ya, ya. Jadi menurut saya ini kembali pada apa ya? Kita membaca Al-Quran itu tujuannya untuk bersama, kan individual. Ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan. Ya, ya. Ya, ya, pencerah. Ya, oke. Oke, terima kasih. Jadi Al-Quran adalah sebagai satu hudan, sebagai satu petunjuk, di mana apa di dalam menafsirkan Al-Quran itu kan bermacam-macam. Ini menurut ini menurut ini, menurut itu. Tapi intinya, ya toh, jangan mengambil dari sesuatu yang berbeda, tapi kita mengambil sesuatu yang menuju kepada yang istilahnya itu yang perbedaan itu sudah menjadi sunatullah, tetapi kalau masalah-masalah tauhid itu adalah satu, tapi kalau masalah syariat itu adalah penafsiran itu sangat banyak sekali. Sehingga apa? Sehingga kalau tauhid satu, tetapi kalau dari hal-hal yang amaliyah itu istilahnya banyak terjadi satu furu'iyah. Dengan demikian, kalau sudah tauhidnya satu, kemudian amal yang lain, yang penting amal yang lain itu ada dasarnya. Mungkin kalau amal yang lain itu katakanlah tentang sholat saja, ya toh, ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat Imam Hambali, Hanafi dan sebagainya. Itu adalah apa, kita menyadari di mana seseorang itu adalah apa, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Artinya apa? Yang penting dia punya dasar. Yang penting dia punya pedoman. Kalau pedoman itu tidak sesuai, tapi dia mengikuti 4 mazhab ini, maka kita harus apa, menghormati daripada seseorang itu. Akan tetapi ketika berbicara tentang tauhid, satu, qul huwallahu ahad. Allah adalah Esa, hanya Allah itu. Nah, tetapi yang istilahnya itu yang istilahnya tentang amalia kan terjadi banyak furu'iyah ya. Nah, tidak boleh istilahnya menganggap pendapatnya diri yang benar. Kenapa? Karena kita berpijak dari siapa sih? Kalau dia itu katakanlah pandangannya Syafi'i, ya Syafi'i. Kalau dia pandangannya Hambali, Hambali. Dan Syafi'i dan Hambali tidak boleh saling membenarkan dirinya masing-masing. Boleh, ya toh, penafsiran itu adalah berbeda, ya toh, tetapi dia harus punya dasar, antara lain misalnya mazhab tadi, 4 mazhab ini yang sudah muktabar, yang sudah istilahnya sudah muktabar, yang sudah sah, yang sudah bagus. Ya. Kalau masalah tauhid hanya satu, tetapi kalau masalah yang lain tadi harus ada sesuai dengan pendapat masing-masing. Nah, pendapat ini tidak boleh dibenturkan satu dengan lain. Yang penting kita istilahnya itu saling menghormati, saling menghargai, di mana seseorang itu adalah punya pikiran, tapi pikiran itu berdasarkan dalil dasar, baik dalil nakli maupun dalil akli. Kalau tidak keluar dari dasar ini, kita harus menghormati. Oke, monggo yang lain silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahwa misalnya karena suatu kesibukan kemarin saya bisa jus atau selama bulan Ramadan, bahkan untuk hari ini itu saya harus berjus untuk pengertian baik, dan awalnya apakah yang 8 atau 16 atau 8 atau misalnya di jus Oke, jadi untuk menjaga istiqomah, ya toh, istiqomah itu kan wa allazi istaqamu ala thariqati la asqainahu ma'an ghadaqo. Karena kesibukan, karena mungkin apa-apa, maka
lebih afdolnya biasanya kita ngaji 1 juz, maka kita kita yang tidak kita lakukan tadi kita gantinya di hari ini berarti 2 juz. Begitu juga ketika kita sholatul lail karena sudah mudawamah, karena sudah istiqomah, ya toh, menjaga istiqomah itu 8 rakaat menjadi 16 rakaat untuk menjaga istiqomah amalan yang sudah dilakukan terus menerus, ya toh? Itu yang lebih afdol. Nah, atau kalau memang punya istilahnya itu diganti dengan apa yang lain boleh, tapi yang lebih afdol dilakukan itu tadi. Oke ya, terima kasih. Monggo yang lain. Monggo Bu. Mic-nya. Bapak Pak Mir luar kota ini. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Apa Bu? Apa? Tentang perintah sholat terus? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Bu. Artinya dengan mengkaji kemudian diimbangi dengan ada terjemahannya, itu adalah sebagaimana di dalam kitab Ifadatul Akhya wa Minhajul Asfiya Aitorikil Aulia itu adalah diterangkan antara lain tilawatul Quran bitadabburil makna. Bacalah Al-Quran, tapi ya toh, mengertilah artinya, hayati arti daripada Al-Quran itu, ya toh. Sehingga ketika kita sudah tujuannya Al-Quran kan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, diamalkan. Kemudian ketika kita menemukan katakanlah ayat-ayat atau istilahnya itu sebagian dari yang kita baca itu tidak mengerti, dikasih tanda. Ini nanti ditanyakan kepada ustadz. Kalau sudah mengerti nggak apa-apa, tapi kalau masih ada keraguan itu ditanyakan atau mungkin dibaca di tafsir-tafsir yang lain. Intinya apa yang diamalkan oleh ibu itu sudah mengikuti petunjuk Al-Quran. Tujuannya Al-Quran adalah di samping dibaca, kalau sudah mengerti
diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagus Bu, dilanjutkan aja ya. Oke. Yang lain, wonten? Pun dah. Jam pinten iki? Sudah ya? Ada lagi? Tentang tadi, tentang warid, nur, sudah paham ya? Yang penting diamalkan. Kemarin kan kita sudah berbicara tentang makrifat, ini sudah, artinya materinya sudah lumayan, gitu. Materinya itu sudah lumayan membutuhkan perenungan dan membutuhkan praktek. Gitu. Maksudnya praktek, ya bagaimana yang dikatakan oleh Bapak tadi, dia sudah praktek, punya wiridnya adalah baca Quran, begitu juga wiridnya adalah sholatul lail. Dari dua wirid itu, kegiatan yang diulang-ulang, Allah akan memberikan yang namanya cahaya kemakrifatan sesuai dengan kehendak Allah. Artinya dengan amalan dua amal itu menghantarkan dirinya itu mengenal Allah, yang disebut dengan ma'rifatullah. Sedikit demi sedikit amal yang kita lakukan didasari dengan makrifat, nilainya luar biasa. Misalnya dengan sholat. Dengan sholat ini, orang yang bisa melakukan sholat tidak mungkin tidak mendapatkan ma'unah dari Allah. Dengan sholat itu adalah ma'unah dari Allah. Dengan sholat itu adalah ditolong oleh Allah, dia digerakkan mulai dari fisiknya, mulai dari rohaninya, mulai dari pikirannya dan sebagainya. Sehingga dengan kalau dia sadar bahwa sholat itu adalah ma'unah dari Allah, setelah sholat dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka sedikit nur cahaya kesadaran diri yang seperti itu terus menerus dilakukan, maka Allah akan menyempurnakan nilai hakikat, nilai kemakrifatan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka materi singkat di dalam kesempatan yang baik ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Terutama manfaat pada saya sendiri dan umumnya yang mendengarkan semuanya ini, mudah-mudahan diberi cahaya kemakrifatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ngaji, belajar bersama seperti ini, juga Allah memberikan cahaya, Allah memberikan nur kepada hati kita masing-masing, sehingga jenengan sudah usul dan mengenal kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, rahmatil alamin, rahmatil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatikal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah. Allahumma yassir lana ziratal Madinah. Allahumma yassir lana ziratal Madinah bi syafaatillah bi aunillah bi. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah. Tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.